mulai file, kemudian impor, kemudian OBJ ya, OBJ. Ini karena filenya Pak Nur kan OBJ. Kalau kalian filenya Blender ya berarti tidak perlu diimpor, langsung di open aja gitu. Nah, ini filenya OBJ yang pertama di apa tadi? Di modifier namanya subdivision surface. Nah, kemudian di apply. Nah, itu ya langkah pertama. Ini saya simpan. Nah, kemudian bagaimana Pak langkah berikutnya? Nah, langkah berikutnya sebenarnya bisa kita langsung UV bisa ya. Kita UV. Nah, bener UV bener saya gini. Nah, tapi ya kita bisa mengukur dengan namanya semacam grid ya. Ukurnya gimana Pak? Ini langkah-langkahnya ini. Image, kemudian new image ya. Kemudian ini kita namai dengan tekstur, boleh bebas namanya. Tekstur kepala ya. Kemudian ini width-nya secara default ada 1024. Kalau kalian takut kalau pecah bisa dinaikkan 2 kali lipatnya, yaitu 2048. Begitu juga dengan height-nya 2048. Seperti itu. Kemudian di sini ada generate-nya. Ya. Ada generate-nya yang semula blank kita ganti menjadi UV grid. Grid itu nanti ada kotak-kotaknya gitu. Nah, kotak-kotaknya gini. Oke. Kemudian setelah di grid, langkah kedua tadi di grid ya. Langkah pertama tadi kan di subdivision surface, kemudian di grid. Kemudian di sini kita coba tekstur dengan grid apa adanya. Ya. Yaitu dengan cara kita masukkan klik kanan, kemudian atau bisa ditambahkan ya menggunakan add. Kemudian bisa ditambahkan tekstur, kemudian ditambahkan namanya image tekstur. Nah ini ya image tekstur ya. Nah di image tekstur ini kalian bisa pilih namanya tekstur kepala, otomatis kedeteksi. Yang dibuat tadi di UV-nya itu terdeteksi. Itu supaya apa sih Pak? Supaya yang kotak-kotak tadi, gridnya tadi, UV gridnya tadi bisa masuk ke kepala. Ya itu aja sih. Colornya ini masuk ke base color. Nah ini ya. Kemudian lagi kalau sudah seperti ini masuk ke UV editing lagi. Ini ya. Nah lupa kok nggak kelihatan Pak? Nggak kelihatan apanya? Nggak kelihatan gridnya. Oh ternyata ini belum di viewport shading. Nah seperti ini ya. Nah, belum di viewport shading. Nah dari sini kira-kira saya mau tanya ke Mbak Josepa Marsha. Halo Mbak, ini kira-kira sudah benar belum? Maksudnya dari segi besarnya, besar kecil kotaknya, kira-kira sudah ada yang molor atau ya betul ya, belum. Kemudian di kupingnya ini juga ada error ya, agak ya oke. Nah nanti tugas kita sebagai seorang mapper yang bertugas untuk mengatur mappingnya, nanti merapikan ini supaya tidak terlalu molor kayak gini. Nah ini kenapa kok dibuat grid, karena memang grid ini nanti mengukur ya apakah arahnya sama, kemudian skalanya juga sama apa tidak. Ini adalah untuk indikator bahwa mapping kita sudah berhasil ya.
Oke, kembali lagi, nyambung lagi ke tadi, ke bagaimana memberikan itu, memberikan SIM tadi ya. Nah, ini kita seleksi, kemudian kita dengan kontrol kita klik, nah, dia nanti akan lanjutkan gitu ya. Dengan kontrol lagi, ya, udah, oke. Dengan kontrol lagi. Nah, seperti ini. Kemudian bisa klik kanan, kemudian maksim. Nah, kemudian bawahnya ini boleh juga di maksim juga. Klik, klik, klik. Nah, ini kalau nggak ada kontrol mesti capek ya, mesti ya. Nah, pakai kontrol, klik. Nah, sehingga tidak perlu menyeleksi satu-satu. Klik kanan, kemudian maksim. Nah, oke, seperti ini. Nah, kita lihat tadi prinsip Aqua. Ya, ini bukan iklan ya, mohon maaf ini. Kalau kita labeli, ini kan harus ada titik temunya ya, Mbak Marsha ya. Ya, harus ada titik temunya. Nah, titik temunya ini kalau Mbak Marsha sukanya di depan apa di belakang? Ya, belakang. Karena apa? Karena di belakang nggak kelihatan. Misalnya ada sambungan yang geser sedikit, itu nggak kelihatan. Ya. Makanya kadang-kadang itu ada baju itu lirik apa itu yang terutama cewek ya, itu di belakang itu kan. Supaya yang depan kelihatan rapi, kemudian belakangnya itu. Nah, ya sebenarnya tujuan utamanya itu biar ketika ada nanti sambungan itu tidak kelihatan. Kan yang sering di syuting kan yang depan biasanya kalau acting kan itu. Nah, makanya ini ada butuh titik sambungan, teman-teman. Nah, ini kita klik, kita klik, kemudian sampai sini kita klik kanan, kemudian maksim. Nah, ketika sudah selesai semua kayak gini, sudah dibuat seperti ini, ya. Ini kita modelnya per bagian. Artinya tidak kita maksim semua baru kita unwrap, tidak. Nanti kalau seperti itu nanti kalian akan susah memahaminya, ya. Berarti kita untuk leher aja nanti hasilnya seperti apa sih, Pak? Oke. Ya, berarti ini kita klik ya. Kemudian kita klik lagi, bisa enggak? Oke, kita klik. Ulangi. Kita klik ya kan? Kemudian kita klik. Ya, oke. Ya. Nah, ini senjatanya memang kontrol ya. Oke. Kontrolnya ditekan terus ini supaya biar bisa menyeleksi multiple ini ya. Multiple poly. Oke. Sampai di sini kemudian kita klik dan klik. Oke. Nah, ketika sudah kita seleksi pada bagian leher dulu ya, teman-teman. Kemudian langkah berikutnya kita unwrap. Ya, kita pilih UV, kemudian unwrap. Nah, ini ya, kelihatan unwrapnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya, apa yang kita buat 3D ini itu kemudian akan dikoordinat atau akan diproyeksikan ke 2D ya. Nah, ketika memilih ini saran saya kalian pilih aja yang island ya. Island. Sehingga apabila kalian klik ya, itu kalian nanti bisa klik semuanya langsung. Oke. Ya, dengan island. Nah, ini gambarannya.
Coba saya select all. Nah, select by island kan ini ya. Jadi di select all, kemudian select by island itu artinya bisa menyeleksi satu paket. Nantinya satu paket itu gimana sih Pak? Satu paket ya satu yang dimaksim itu ya. Nah ini bisa kita lihat ya yang bagian ini itu apabila ini kita perkecil ya, ini juga menyesuaikan. Ini kita ginikan juga, ini juga ngikut ya. Ketika ini kita perbesar juga dia akan ngikut. Nah, itu ya. Oke. Ini untuk leher. Kira-kira pusing apa enggak? Mudah dipahami apa enggak? Mbak Marsha? Halo? Halo teman-teman, apakah mendengar suara saya? Oke, ya. Oke, jadi gini, tadi kan sudah di gitu, terus kemudian di select all. Nanti kita akan lebih mudah menyeleksinya dengan island, Mode kan ada mode seleksi vertex, seleksi edge, atau kemudian seleksi poly atau face, kemudian seleksi island. Nah, ini seleksi island itu per bagian. Nah, itu kita sudah bisa memetakan leher ya. Kemudian kalau nggak leher gimana Pak? Oh ya, kemudian leher yang bawah ya. Leher yang bawah itu berarti kita seleksi yang ini ya. Oke. Nah, klik kanan kemudian maksim. Oke, ini sudah di maksim. Sudah di maksim. Kemudian jangan lupa ditambahkan juga ya, ini klik kanan maksim. Nah. Ya. Kemudian setelah itu gimana Pak? Ya sama, caranya sama di tambahkan tuh dari sini ya, seperti ini. Seperti ini ya. Ini kalau kalian mungkin lagi pertama mungkin agak bingung, tapi nanti lama-lama akan bisa, apalagi wajib dicoba nanti ya. Ya, seperti ini. Jadi yang untuk lemnya itu ini bagian belakang, bagian pertemuan dua itu. Oke, kayaknya sudah semua sih. Ya, diteliti, kadang-kadang ada yang lewat satu ya. Oke, jika sudah, kemudian ini apa ini? Oke, sudah ya. Oke, sudah ya. Kemudian setelah itu klik UV, kemudian unwrap, atau bisa kalian klik huruf U, kemudian unwrap set. Nah, seperti ini. Kalau sudah di unwrap ya kan, kalian misalnya select all,
kemudian kalian select by island. Nah, itu bisa ini. Nah, ini sudah tertata ini. Nah, ya seperti ini. Lupa kok ininya, nah itu termasuk itu ya. Pak Nur kok skalanya beda. Nah, ini tantangan kalian tuh skalanya biar sama ya. Tantangan seorang pada saat UV mapping itu supaya biar skalanya sama. Nah, itu ya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan ya. Arahnya juga bisa sama. Loh Pak Nur, kalau saya ingin muter gimana Pak? Enggak apa, diputar. Misalnya seperti ini ya, kita putar berarti arahnya nanti seperti ini. Nah itu ya, sama. Nanti bisa diputar, boleh bisa juga tergantung arahnya nanti yang diinginkan. Tapi kalau saran saya ini bisa mengaktifkan yang island ya, yang island saja supaya biar bisa menyeleksinya per apa itu, per sim ya, per bagian. Oke, ini sudah oke. Nah, berikutnya apa Pak? Berikutnya bibir ya. Berikutnya bibir yang paling mudah ini ya. Ini berarti bibir saya seleksi, karena bibir kan antara kulit dan bibir warnanya beda ya. Nah itu. Nah ini bisa kalian mulai dari sini, sim ya, di sim dulu. Nah, ini apakah bisa menggunakan smart UV Pak? Nah kalau smart UV kayaknya kok kocar kacir ya, artinya nggak sesuai dengan yang diinginkan, kecuali yang objek-objek sederhana itu bisa. Nah bibir klik kanan, kemudian mark sim. Nah, loh Pak, kalau saya nggak jadi maksim gimana Pak? Ya udah di clear maksim, clear sim ya. Nah, nanti merahnya akan hilang. Mark sim. Nah, sudah. Kalau sudah di maksim, kemudian seperti tadi langkahnya bisa di apa ini? Bisa di seleksi. Ya. Oke. Oke. Ya, selesai semua. Ya, seperti ini. Ini harus bisa ini, karena ini apa ya, wajib bisa ya, unwrap. Nah, dipakai di mata kuliah kemudian di 2, kemudian di animasi 1, animasi 2, project produksi animasi 3D ya. Nah, ini kemudian kalau sudah di UV kemudian di unwrap lagi. Nah, nanti bibirnya akan, loh ini kok Pak kecil-kecil banget Pak bibirnya Pak. Oke, berarti perlu di rescale, di select all, kemudian ini kan kebetulan ada bibirnya ini. Nah ini bisa diperkecil. Nah, S kecilnya itu seperti apa sih Pak? Kecilnya ya itu ya kalau bisa sama dengan leher kan gitu. Nah ini untuk bibir aman, sehingga kalian ketika nanti ingin memberi tekstur pada bibir ya, pada bagian ini misalnya ingin dikasih warna merah gitu ya, bisa juga di mana di Photoshop kayak gitu ya gitu.